Pernah nggak kamu memperhatikan satu hal yang aneh? Ada orang yang jelas-jelas pintar, cara ngomongnya nyambung, logikanya jalan. Kalau diajak diskusi, dia paham konteks. Kalau dikasih masalah, dia tahu cara nyelesainnya. Tapi hidupnya jalan di tempat. Nggak jatuh, tapi juga nggak naik. Nggak miskin, tapi juga jauh dari kata bebas. Dan makin lama kamu lihat, cerita hidupnya nggak berubah. Tahun ini sama aja kayak tahun lalu. Targetnya sama, keluhannya sama, rutinitasnya sama. Dan di satu titik, kamu sadar satu hal yang nggak nyaman. Orang itu bisa jadi kamu sendiri. Kita dibesarkan dengan satu keyakinan kuat. Kalau kamu pintar, hidup kamu harusnya lebih gampang. Kalau kamu bisa mikir, bisa logika, bisa analisis, kamu harusnya unggul. Tapi kenyataannya, hidup nggak kerja kayak itu. Karena kepintaran bukan jaminan arah hidup. Kepintaran cuma alat. Dan alat itu tergantung dipakai di mana. Masalahnya, banyak orang pintar masuk ke sistem yang salah tanpa sadar. Mereka pikir, ya udah, yang penting aman dulu. Yang penting jalan dulu. Nanti juga kebuka kesempatan. Dan itu terdengar masuk akal di awal. Tapi pelan-pelan, kepintaran mereka nggak dipakai buat berkembang, melainkan buat menyesuaikan diri. Awalnya mereka mikir, lama-lama mereka berhenti nanya. Akhirnya, mereka cuma nurut. Dan tanpa sadar, kepintaran mereka berubah fungsi. Bukan lagi untuk mencipta, tapi untuk bertahan. Ini yang jarang orang sadari. Sekolah ngajarin kita jadi pintar secara teknis. Kerja ngajarin kita jadi pintar secara operasional. Tapi hidup butuh jenis kepintaran lain. Kepintaran memilih. Dan ini hampir nggak pernah diajarkan. Banyak orang bisa menyelesaikan tugas. Sedikit yang berani bertanya, kenapa gue ngerjain ini? Ini nambah hidup gue atau cuma ngabisin waktu gue? Karena pertanyaan itu berbahaya. Begitu kamu jujur bertanya, kamu bisa sadar bahwa kamu sudah terlalu lama ada di tempat yang salah. Dan kesadaran itu menakutkan. Karena kalau kamu sadar, kamu nggak bisa pura-pura lagi. Makanya banyak orang pintar pakai kepintarannya buat satu hal yang ironis. Membenarkan keadaan yang salah. Mereka bilang, ini realistis. Semua orang juga gini. Gue masih mending. Padahal seringkali, itu bukan realistis. Itu cuma cara halus buat menenangkan rasa takut. Takut mulai dari nol, takut kehilangan identitas. Takut dibilang gagal, takut mengecewakan orang. Dan kepintaran mereka dipakai buat merangkai alasan yang terdengar dewasa. Padahal jauh di dalam, mereka tahu ada yang nggak beres. Masalahnya, nggak semua sistem menghargai kepintaran. Ada sistem yang cuma butuh orang yang paham ditekan, orang yang nurut, orang yang nggak banyak mikir. Di sistem kayak gini, orang pintar justru harus mengecilkan diri. Kalau terlalu kritis, dibilang ribet. Kalau terlalu kreatif, dibilang nggak sesuai SOP. Akhirnya apa? Mereka menyesuaikan diri sampai keunggulan mereka hilang. Dan pelan-pelan, standar hidup mereka ikut turun. Bukan karena mereka nggak mampu, tapi karena mereka terlalu lama menahan diri. Yang paling berbahaya, mereka mulai percaya bahwa hidup segini sudah maksimal. Padahal di dalam diri, ada suara kecil yang bilang, harusnya gue bisa lebih. Tapi suara itu diabaikan. Karena terlalu jujur itu berisiko. Jujur berarti berubah. Berubah berarti kehilangan kenyamanan. Dan kenyamanan itu candu. Banyak orang pintar lebih memilih hidup biasa daripada hidup jujur. Bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka terlalu lama hidup dalam sistem yang menghukum perubahan. Kita hidup di budaya yang memuji stabilitas lebih dari pertumbuhan. Orang yang aman dianggap sukses. Orang yang pindah arah dianggap ragu. Padahal, bertahan di tempat yang salah bukan tanda kuat. Kadang itu cuma tanda belum berani. Hidup itu bukan soal siapa paling pintar, tapi siapa yang paling sadar di mana dia berdiri. Orang pintar tanpa kesadaran akan kalah sama orang biasa yang main di arena yang tepat. Dan ini nyata. Coba lihat sekelilingmu. Berapa banyak orang pintar yang hidupnya datar? Dan berapa banyak orang biasa yang hidupnya justru berkembang? Bukan karena mereka lebih hebat, tapi karena mereka berani keluar saat sadar tempatnya sempit.
Kesadaran itu nggak datang tiba-tiba. Awalnya cuma capek, lalu jenuh, lalu muncul pertanyaan kecil. Dan di satu titik, kamu sadar, bukan kamu yang kurang, tapi tempatmu yang terlalu kecil. Dan di titik itu, kamu dihadapkan pada dua pilihan. Pakai kepintaranmu buat bertahan dan beradaptasi tanpa arah, atau pakai kepintaranmu buat mencari arena yang lebih luas. Karena kepintaran seharusnya membuka pilihan, bukan mengurung kamu di satu kehidupan yang kamu toleransi. Channel ini nggak bilang semua orang harus keluar dari sistem. Nggak juga bilang semua orang harus ambil resiko besar. Tapi channel ini mau ngajak kamu jujur pada satu hal sederhana. Hidup yang kamu jalani sekarang, itu hasil pilihan sadar atau cuma kebiasaan yang kamu biarkan terlalu lama? Karena orang pintar yang hidupnya biasa, seringkali bukan karena nasib, tapi karena mereka terlalu lama menunda satu keputusan penting, berpindah. Dan mungkin, kalau kamu ngerasa video ini kena, itu bukan kebetulan. Mungkin ini tanda bahwa kepintaranmu sudah waktunya dipakai, bukan cuma untuk bertahan, tapi untuk benar-benar hidup. Sebelum kamu menyalahkan diri sendiri, coba tanyakan satu pertanyaan jujur. Selama ini, kepintaran gue dipakai untuk hidup atau cuma supaya gue bisa bertahan hidup? Kalau pertanyaan itu bikin gak nyaman, itu bukan hal buruk. Itu tanda logika hidupmu mulai bangun.